suara nangis siapa itu? Aduh, udah malam banget nih, aku harus buru-buru pulang. Aduh, sakit. Maaf ya, Mbak. Ada apa, Mbak? Sampai lari kenceng gitu. Di situ, Mbak. Di situ ada hantu. Hantu di mana? Hantu di situ, Mbak. Di gang itu. Serem banget bukannya. Awalnya aku dengar suara tangisan, tiba-tiba dia nampakin diri. Beneran, Mbak? Iya, Mbak. Beneran, Mbak. Aku nggak bohong kok, Mbak. Maaf ya, Mbak, sekali lagi. Aduh, gimana ini aku pulangnya? Gue takut banget. Nah, kalau jalan gelap gini siapa yang gak merinding? Mama. Suara apa itu? Aduh, Rey, kamu agetin kakak aja. Kak pikir hantu. Yeay, berhasil nakutin kakak. Ih, kamu tuh bercandanya keterlaluan tahu. Aku dari tadi nungguin kakak loh. Pas aku mau nyusul, ngeliat kakak. Ya udah aku kerjain. Akhirnya berhasil deh aku ngerjain kakak. Nakal kamu ya. Pokoknya jangan diulangin lagi. Kalau enggak, pesanan kamu enggak kakak kasih. Ya maaf kak. Mana pesanan aku kak? Enggak ada. Kak nggak beliin pesanan kamu. Cie ngambek. Nala. Hai Nala. Hai Rey. Nala, temen kamu? Iya kak, itu temen aku. Namanya Nala. Mana? Itu loh kak. Hah? Makasih ya kak, udah beliin. Iya mah, kamu kok lama sih belanjanya? Bikin mama khawatir aja. Itu mah, tadi pas aku pulang, aku sempat tabrakan sama orang. Tabrakan? Iya mah, gara-gara dia lari ketakutan. Takut kenapa? Katanya dia lihat hantu mah. Jadi Naisa ngobrol dulu sama dia. Hantu? Ada hantu di mana? Katanya di gang kita mah. Terus pas pulang, kamu ketemu sama hantu yang diceritain itu? Enggak mah. Naisa lihat kanan kiri, tapi gak ada apa-apa. Ya boleh jadi wanita itu penakut. Jadi bawaannya serba takut lihat ini itu malam-malam. Iya kali ya mah. Tapi barusan ada kejadian aneh mah. Kejadian apa? Tadi Rey di luar sempat nyapa temennya yang namanya Nala. Loh, terus kenapa emang? Anehnya di mana? Anehnya pas Naisa nengok gak ada seorang pun yang Naisa lihat. Ah, Naisa, mungkin kamu lagi halusinasi aja. Lagian malam-malam sih. Ya bisa jadi nggak kelihatan juga orangnya. Adek kamu kan matanya jeli, kamu tahu sendiri. Ya udah tidur Gi. Oke deh mah. Naisa tidur duluan ya mah. Selamat malam. Iya selamat malam sayang. Kamu Naisa anak baru ya? Iya. Kemarin aku lihat kamu di Gang Sakura. Kamu tinggal di situ ya? Iya, aku baru pindah ke situ. Naisa, emang kamu nggak takut di situ? Loh, emangnya kenapa? Di situ kan terkenal angker, Nay. Orang-orang yang lewat gang itu selalu dengar tangisan misterius. Suara tangisan lagi. Aku harus cepat pulang dari sini. Hah? Tangisan? Selamat datang di U-Mart. Lapar, aku beli apa ya?
Kamu tahu nggak sih, Gang Sakura yang itu tuh, yang seberang Yumat, itu kan horor banget tahu. Iya benar kata kamu, Mei. Aku baru lewat situ loh kemarin, terus aku dengar suara tangisan. Hah? Suara apa itu? Ih! Iya kan? Emang udah aku bilang kalau gang itu tuh serem banget. Assalamualaikum Mama. Naisa pulang. Loh, baru jam 11 sudah pulang aja nak? Iya Mama, hari ini pulang cepet. Soalnya gurunya Naisa ada rapat. Oh begitu. Yaudah pas banget nih Nay. Mama juga habis masak. Yuk Nay, makan dulu. Iya Mah, iya. Oh iya Mah, masa tadi ada yang bilang ke Nay kalau gang di rumah kita itu angker. Terus tadi pas naik ke Yumat, Nay dengar kakak-kakak lagi ngobrolin gang kita Mah. Katanya angker banget. Iya Nay, sama. Tadi Mama juga ngobrol sama Jengkelin. Katanya emang gang kita ini terkenal angker. Mama, Rey mau main ya. Oke Rey, tapi jangan sampai sore ya mainnya. Kalau udah selesai langsung pulang. Oke Mama. Jangan jauh-jauh mainnya Rey. Iya kakak bawel, tenang aja. Ya udah kamu makan ya Nay. Mama mau mandi dulu, mau siap-siap ke supermarket. Oke Ma. Hari ini aku mau main sama Nala Tapi semalam kenapa Nala keluar ya? Nala, kita main yuk Nala. Kamu lagi. Ngapain kamu di sini? Gak ada yang namanya Nala di sini. Kenapa aku nggak boleh main sama Nala? Kenapa kalian berdua jahat? Kenapa kalian kurung Nala? Dasar anak gelo. Loh, itu kan Rey. Lagi ngapain dia di sana? Susah banget dibilanginnya. Dasar anak bandel. Hei, ada apa ini? Kok Bapak ngatain anak saya? Aku kan mau main sama Nala, Mah. Tapi mereka mengurung Nala di dalam. Hei, sembarangan kalau ngomong. Kalian ternyata orang tua yang jahat ya sama anaknya. Ibu jangan sembarang ngomong ya. Anak ibu nyari yang namanya Nala, sedangkan saya dan suami belum punya anak. Hah? Mereka bohong, Mah. Orang Nala bilang ini rumahnya. Mereka memang jahat, Mah. Pertama aku kenal Nala aja, Nala nangis karena ditinggal sama mereka berdua. Aku lihat Nala kayak nggak punya orang tua. Rey, Mereka pasti ngurung Nala, Mah. Rey. Ibu lihat sendiri kan anak ibu segelo apa. Tolong Bu, jangan bikin gaduh di rumah saya. Rey, kamu jangan ngomong gitu. Tapi, Mah, Rey, sudah cukup. Rey, kamu nggak boleh gitu sama orang yang lebih tua. tapi mereka berdua jahat, Mah. Aku sedih lihat Nala nangis gara-gara mereka, Mah. Udah 2 hari juga aku nggak ketemu Nala. Jangan-jangan kamu salah rumah, Rey. Enggak, Mah. Aku yakin kok itu rumahnya Nala. Tapi mereka bilang mereka nggak punya anak. Mereka bohong, Mah. Mah, please tolong Nala. Jangan-jangan Nala disiksa sama mereka, Mah. Terus, sembarangan kamu kalau ngomong, Rey. Firasat aku nggak enak, Mah. Please, Mah, tolongin Nala, Mah. Tenang, Rey, tenang. Ikut Mama yuk ke rumah Pak RT. Ayo, Mah, kita harus cepat, Mah, ketemu Pak RT-nya, Mah. Aku takut Nala kenapa-napa. Iya, sayang, sebentar ya. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Waalaikumsalam. Bu Gita ya, yang baru pindah itu bukan? Iya, Pak RT. Mohon maaf ya, saya ganggu pagi-pagi begini. Gak apa-apa Bu, ayo masuk Bu. Iya, Pak, terima kasih. Jadi ada yang bisa saya bantu Bu? Maaf, Pak RT, kalau saya lancang bertanya. Oh ya enggak apa-apa Bu. Jadi saya mau tanya tentang tangga yang tinggal di depan rumah saya, Pak RT. Apakah betul mereka tidak punya anak? Oh, itu Pak Tara dan Bu Lesi.
Setahu saya itu rumah baru. Dulu sih saya pernah dengar rumor bahwa pemiliknya orang sibuk dan tinggal di luar negeri. Tapi semenjak pembangunan sampai nempatin, saya cuma kenal Pak Tara saja. Istrinya baru menempati rumah itu setelah menikah. Dan mereka berdua belum dikaruniai anak. Hah? Tuh kan, Ray. Mereka bener, Ray. Mereka nggak bohong. Kamu pasti salah orang, Ray. Nggak mungkin, Ma. Mereka pasti bohong, Ma. Memangnya ada apa, Bu? Ini Pak RT. Gimana ya? Jadi anak saya punya teman di komplek ini. Dia ingin main dengannya. Tapi udah 2 hari nggak ketemu dengan anak itu. Siapa nama temanmu, Nak? Nala, Pak. Nala? Seingat Bapak, di komplek ini nggak ada yang namanya Nala. Yakin Pak RT? Iya, Bu, saya yakin. Saya kenal dengan semua warga di sini. Tapi waktu itu Nala tunjuk itu rumahnya. Jadi gini, sebenarnya saya juga merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Aneh gimana Pak RT? Jadi belakangan ini banyak warga yang melapor ke saya. Dan laporannya hampir semuanya sama. Maksudnya Pak RT? Warga-warga di sini setiap melewati rumah itu selalu mendengar suara tangisan. Apa? Suara tangis? Iya, saya jadi curiga dengan rumah itu. Saya pengen sekali menggeledah rumah itu, tapi saya nggak punya bukti yang kuat. Ma, jangan-jangan itu tangisan Nala, Ma. Ray, Kamu yakin teman kamu Nala ada di situ? Iya, betul, Pak. Tolongin teman saya, Pak. Jangan sampai teman saya disiksa oleh mereka. Ray, Iya, Ma. Aku yakin, Ma. Jangan sampai terlambat. Kasihan Nala, Ma. Kalau kamu yakin, Bapak coba jadikan cerita kamu ini sebagai alasan untuk mencari tahu Nala di rumah itu. Sekarang, Bapak coba hubungi warga-warga terkait dulu sebagai saksi ya. Dan keamanan komplek ini. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Pak. Permisi, Bu. Ada apaan itu rame-rame? Waduh, itu pada ngapain yang ngumpul di depan rumah? Mas, kamu masih lama nggak? Iya, sayang, ada apa? Ini kok di depan rumah banyak yang Permisi, Pak, Bu. Iya, sebentar. Sayang? Ada apa ini Pak RT? Ini kenapa banyak warga ya? Ada apa, sayang? Loh, kenapa ini? Maaf, Pak RT, sebelumnya ada apa ya? Maaf mengganggu Pak Tara dan Bu Lesi. Iya, ada apa ya Pak? Biar gak jadi fitnah dan salah paham dengan warga setempat, mohon Bapak dan Ibu menjelaskan laporan beberapa warga ke saya terkait suara tangisan yang sering didengar di rumah ini setiap malam. Mana saya tahu, Pak. Saya yang tinggal di sini gak pernah dengar suara-suara seperti itu. Mereka aja yang penakut, jadi jangan salahkan rumah saya. Woi, sembarangan lu kalau ngomong. Semuanya tenang-tenang. Kita di sini mau selesaikan masalah, bukan bikin masalah. Semuanya kan sudah jelas, Pak RT. Sekarang kalian semua silahkan tinggalkan rumah saya. Sebentar, Pak, masih ada satu lagi yang perlu dijelaskan. Apalagi, Pak RT? Semuanya kan sudah jelas. Anak ini pernah berkenalan dengan seorang anak perempuan di rumah ini. Namanya Nala. Pak RT kan tahu, saya dan istri saya belum punya anak. Terus hubungannya apa dengan kami? Masalahnya, anak perempuan itu sekarang menghilang. Dan warga komplek menuduh kalian berdua dalang semua ini. Anda jangan sembarang menuduh saya, Pak RT. Bukan saya yang menuduh, tapi warga. Mereka mengamuk mendengar kabar ini dan ingin membakar rumah ini. Kok gitu sih Pak? Tolong jelasin ke warga kalau kita nggak bersalah Pak. Justru itu, Bu, kedatangan saya ke sini untuk meredakan emosi warga, biar warga gak salah paham lagi ke depannya. Izinkan saya menggeledah rumah Bapak dan Ibu. Gak bisa, Pak RT. Saya gak terima dengan tuduhan ini, dan saya gak setuju. Mas, nggak apa-apa Pak RT, periksa rumah ini. Kan kita juga nggak melakukan hal-hal yang dicurigai warga. Tapi, Mas, biar cepat selesai masalahnya. ayo semua kita cek bareng-bareng. Bocah edan. ayo Ray kita cek. Ibu-ibu, sebenarnya ini ada apa ya? Saya masih belum paham.
Maaf ya Bu, kita harus menggeledah rumah Ibu. Karena berapa kali saya lewat sini, saya selalu mendengar suara tangis di rumah ini, Bu. Suara tangis seperti apa sih yang kalian dengar? Sudah saya bilang, saya sendiri tidak mendengar sama sekali suara tangis. Jika benar dari rumah saya, seharusnya saya lebih sering mendengar suara tangisan itu. Unik ya model dindingnya. Aduh. Apa itu? Mayat! Apa? Ada mayat! Apa itu tadi? Bawa apa ini? Apa? Tangganya terbuka. Mana mayat? Ada mayat, Jangan-jangan dia membunuhnya. Mulutnya bau sekali. Mayatnya anak kecil. Sial, aku ketahuan. Halo, Pak Polisi. Hei, dia kabur. Wah, orangnya kabur. Wah, manusia biadab. Tangkap dia. Gue harus lari secepat mungkin. Bocil ini lagi. Minggir gak? Berani kamu pelototin saya? Apa yang Anda lakukan pada sahabatku Nala? Pokoknya Anda harus dihukum. Dasar bocah rese. Nala! 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 Ternyata Nala, kamu sudah tiada. Nala, jadi itu temannya Ray. Nala. Nala. Pengalaman aku waktu bekerja di rumah sakit, perkiraan waktu kematian gadis ini sekitar 8-10 hari dengan kondisi jenazah seperti ini. Apa Nala udah meninggal 10 hari yang lalu? Berarti Ray selama ini? Tak kusangka, ternyata selama ini tangisan Nala meminta bantuan untuk ditemukan jasadnya. Sungguh biadab. Mama, ternyata Nala selama ini udah nggak ada. Iya Ray, sini sama Mama nak. Apa motif Anda melakukan pembunuhan? Karena saya ingin memiliki dan menghadiahkan rumah itu kepada istri saya. Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Aku nggak peduli. Teriaklah kamu sekencang-kencangnya. Gak bakal ada yang mendengar. Jangan kurung aku di sini. Diam kamu di sini. Tolong jangan tinggalin aku. Aku akan segera menguasai tempat ini. Yang Anda lakukan salah besar, dan ini sebuah tindakan kejahatan berat. Anda akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Saya nggak pernah menyangka kalau suami saya sejahat itu. Saya nggak percaya dia berani ngelakuin ini semua. Yang sabar ya Bu. Sekarang suami Ibu sedang diinterogasi dan akan segera ditindaklanjuti. Berita terkini, kejadian gempar terjadi kali ini. Ditemukan mayat seorang anak gadis di loteng rumah blok Sakura. Seorang lelaki parubaya menghabisi satu keluarga di rumahnya hanya karena dia ingin menguasai hartanya. Kini tersangka sudah tertangkap dan akan dihukum mati. Maafkan suami saya ya Bu. Saya pun benci dengan kelakuannya. Selama ini saya nggak tahu kalau dia pembunuh yang keji. Kenapa dia begitu tega? Yang sabar ya Ibu. Yang penting sekarang suami Ibu telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan jenazah juga ditemukan. Semoga arwahnya tenang di alam kubur. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sekali lagi tolong maafkan suami saya. Nala, aku kesini sama boneka kesayangan kamu. Nala, katanya kamu janji mau main sama aku selamanya. Tapi sekarang kamu udah pergi ninggalin aku. Dan hanya boneka Tungtung kesayanganmu ini yang nemenin aku. Hai Ray,
Maaf ya, aku gak bisa nempatin janji aku. Aku titip boneka kesayangan aku sama kamu. Tolong jaga baik-baik ya. Aku akan menjaga boneka Tungtung ini demi kamu.